ketika saya merasa separuh jiwa saya ini terbawa oleh anak saya, maka saya juga merasa separuh jiwa saya itu berada di dunianya dia. Mumpung anak-anakmu itu bisa kamu peluk, bisa kamu ciumi, bisa kamu gendongi, pelukan, ciuman, gendongan. Saya loh pengen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah, ketemu lagi dengan saya. Dan kali ini kayaknya tidak perlu saya kenalkan lah. Saya hari ini akan berbincang-bincang dengan Bupati pertama wanita yang ada di Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum Bu Ivina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok langsung gowo nonton Bu? Lah, Bupati pertama gitu. Saya kan bingung. Ternyata terusannya wanita gitu. Oh iya. Betul Bu ya, Bupati wanita atau perempuan pertama? Iya. Kelihatannya kalau kita lihat dari sejarahnya dan dari foto-foto bupati yang berjajar-jajar itu kelihatannya memang begitu. Oh, nggih. Kalau di pendopo tuh mulai tahun berapa Bu kalau ingat Bu? Yang tertulis itu 18-an kayaknya ya? Ahli aku Mas. Lupa juga nggih. Iya, kayak 17-an sih kalau menurut saya. 17-an ya? Iya, karena yang pertama-tama itu batu nisan sih yang difoto. Oh, nggih. Karena mungkin kesulitan untuk mendapatkan gambarnya begitu. Jadi nisan beliau yang difoto. Jadi kira-kira dulu awalnya itu di Mojopahit itu ada Tribuna Tunggadewi, itu raja perempuan ya. Ya. Langsung jenengan ini kayaknya ini. Ya bisa jadi sih kalau dilihat dari sejarahnya Majapahit ya. Karena HUT Kabupaten Mojokerto itu kan ke 729. Itu dari pengakuan diplomatis kekuasaan Raden Wijaya 729 tahun yang lalu. Nah, berarti dalam sejarahnya di wilayah Mojokerto ini kalau dari kerajaan Majapahit ya memang pada saat itu, tapi ada lagi kok sesudah Tribuana seingat saya. Ya, ada beberapa ya? memang ada beberapa perempuan ya. Dan ketika sudah sebutannya bupati, ini Ibu Ivina yang pertama jadi bupati perempuan. Sepertinya seperti itu. Nah, Bu, ini saya heran Bu, di Jawa Timur lah terutama ya. Ini gubernurnya perempuan, bupati perempuan. Kalau di kabupaten itu ketua DPRD juga perempuan. Tetangga kita ya, kebetulan Mbak itu ada Mbak ya. Adik lah. Oh, adik ya, oh ya, adik itu perempuan juga. Ini iya. Mana ada tanda-tanda apa nih Bu? Apakah memang apa istilahnya pengaruh utamaan gender atau apa sudah mulai setara dan sudah mulai di apa ya, tidak ada stereotip gitulah bagi perempuan? Iya. Jadi kalau kita melihat fenomena yang ingin sebutkan tadi, kelihatannya kita melihatnya dari sisi kesempatan sih Mas. Momentum mungkin ya. Ada kesempatan dan kesempatan untuk mengambil bagian, untuk istilahnya berpartisipasi seperti itu. Jadi kalau Nina tadi bicara terkait dengan pengaruh kesamaan gender, ini merupakan salah satu program dari pemerintah. Karena penduduk di Indonesia ini termasuk di Kabupaten Mojokerto itu 50% laki-laki, 50% perempuan. Imbang ya? Iya, imbang. Dan ketika jumlah penduduk dari sisi jenis kelamin yang imbang ini kemudian tidak dilakukan satu metode pengaruh kesamaan gender dalam memberikan kesempatan berpartisipasi, maka ini nanti yang berpartisipasi hanya dari salah satu sisi gender saja. Dan kalau sudah begitu kan ini sebetulnya suatu hal yang kerugian lah, tidak optimal lah gitu kan, karena 50% misalkan kalau partisipasinya dari pihak laki-laki misalkan kan berarti kan hanya 50%. Nah yang 50% ini bagaimana tingkat partisipasinya kan begitu. Nah untuk memaksimalkan itu Bu, artinya perempuan kita tahu lah di budaya kita dulu itu kan perempuan itu metu bengi gak oleh ya, dolan adoh didik juga SD goleki kan ngonten ya. Nah itu untuk kemudian menyetarakan juga lah 50-50, artinya perannya juga 20% itu apa yang akan atau sudah dilakukan oleh Bupati ini? Jadi itu akan berjalan dengan sendirinya. Karena memang Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan tidak sama. Baik secara fisik, dari sisi potensinya berbeda, dari pola pikirnya berbeda, kemudian secara hormonal juga berbeda,
Sehingga sebetulnya masing-masing itu punya peran yang memang berbeda, tetapi peran ini saling melengkapi satu sama lain, compliant gitu. Tidak bisa akan maksimal kalau peran itu hanya dilaksanakan oleh satu pihak saja. Nah, saya bilang nanti akan berjalan dengan sendirinya bahwa memang karena apa ya, dari sisi keamanan, mungkin dari sisi fisik yang mungkin memang laki-laki jauh lebih kuat lah daripada perempuan gitu ya. Jadi kalau dibilang mungkin dulu ketika situasi malam ini masih belum memberikan keamanan buat perempuan, itu ya akhirnya masyarakat itu kenapa sih kok perempuan dulu nggak boleh keluar, laki-laki yang boleh keluar, karena memang tidak aman buat perempuan. Tetapi dengan berjalannya perkembangan zaman, situasi yang berubah, bisa jadi nanti suatu saat itu pada malam hari ini menjamin satu keamanan buat perempuan. Nah, apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi informasi ya, ini bahwa keterlibatan kekuatan fisik ini menjadi sesuatu yang tidak lagi prioritas atau tidak lagi menjadi yang dipertimbangkan sebagai hal yang utama begitu, kan? Betul. Gitu. Nah, jadi sebetulnya kesempatan untuk berperan serta mengambil peran aktif ini berjalan dengan sendirinya dengan adanya beberapa kondisi yang memang membuat perempuan ini bisa mengambil bagian itu. Nah, ini Bu, untuk sahabat-sahabat perempuan di Mojokerto lah terutama atau di Indonesia pada umumnya, ini gimana Bu agar bisa mengambil peran kayak Ibu atau mengambil peran lain yang lebih apa ya, lebih dibandingkan dulu lah, yang lebih banyak di belakang pawon apa Bu bahasanya Bu? Kalau orang-orang tua dulu itu Bu ya masak macak mana lebih dari itu, gimana Bu? Nomor satu sih peduli, kalau menurut saya. Dan sebetulnya perempuan itu diciptakan oleh Allah itu untuk peduli sih. Peduli. Ya, karena kepedulian itulah kemudian kenapa janin itu dititipkan kepada perempuan. Ada satu kepedulian dari perempuan terhadap hal-hal yang bahkan detail-detail yang mungkin orang anggap remeh itu perempuan itu peduli. Nah, kepedulian ini merupakan, kalau saya lihat ini salah satu dari modal sih yang dimiliki oleh perempuan, sehingga dengan kepeduliannya itu dia tahu apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dari situlah dia akan tahu apa yang dia harus lakukan. Oh, artinya dengan peduli di lingkungannya, di sekitarnya, kemudian action bersama. Betul. Itu salah satu kontribusi perempuan biar kemudian ya tidak dianggap sebelah mata. Meskipun semakin hari peran perempuan, meskipun ada pro kontra lah soal kepemimpinan perempuan, sampai hari ini itu lebih bisa terlihat kontribusi perempuan. Nah, dulu Bu saat masih kecil, dulu sekolahnya di mana Bu? Saya masa kecil saya di Ponorogo. Di Ponorogo. Itu dulu sekolahnya di mana kalau boleh cerita? Saya SD, SMP atau? Oh, saya dulu sudah ada TK, saya sekolah TK. Oh, sudah TK ya? Sudah TK. Jadi saya ini produk dari pendidikan anak usia dini. Saya TK, belum ada playgroup sih waktu itu. TK saya TK Muslimat. Kemudian SD-nya SD Ma'arif. Kemudian SMP-nya di SMP Negeri. SMP Negeri 1, SMP Negeri 1, kemudian SMA-nya SMA Negeri 1, kemudian ke Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Bu, kalau saya lihat nih, kalau boleh mau konfirmasi dulu, kayaknya kalau sekolah ke TK atau SD itu jalan kaki kayaknya. Deket kan dari rumah? Iya. Betul, jalan kaki. Si Toko tahu sih. Ini detektifnya. Iya. Kalau TK-nya lumayan jauh, nggak jalan kaki sih, diantar. Jadi kalau berangkat itu diantar, kadang diantar oleh bapak, kadang diantar oleh kakak-kakak saya gitu. Pulangnya itu diantar sama dulu itu di TK itu ada Pak Di itu yang biasanya bersih-bersih kalau gitu udah pulang gitu. Saya ingat mesti bonceng pakai sepeda onto itu, terus kakinya ditaleni supaya kakinya nggak masuk roda, ruci, kecebet ruci lah gitu istilahnya. Sesudah selesai di TK, jadi TK A, TK B, terus ke
SD Ma'arif itu ya 50 meter dari rumah. 50 meter? Iya. Kalau bayangan saya itu sekitar 200 meter. Malah Oh enggak, 50 ya? meter dekat sekali. Jalan kaki Bu ya? Jalan kaki. SMP-nya juga kan deket Bu? SMP deket. 1 kilo kalau nggak salah ya? Enggak sampai. Enggak sampai juga? Enggak itu jalan sampai. kaki juga? Enggak, kalau SMP saya naik sepeda. Oh. Naik sepeda. Jadi kalau SMP sempat naik sepeda. Terus SMA juga naik sepeda. Saya sepeda ya? SMA jauh. Oh jauh ya? Jauh karena beda kecamatan. Sepeda motor? Pancal. Sepeda pancal gitu? Iyalah. Oh, pancal juga tiba ya. Pancal. Bayang Pak sikile ditaleni tadi sampai sakina podo mbek cilikanku mbek cilikane sampean kayaknya. Iya. Tapi kalau kayaknya anak sekarang nggak ngalami itu ya, kasihan ya. Pengalamannya Iya, berbeda, ngalami, nggak iya. ngalami. Karena mereka sudah ya jarang sekali kalau dibonceng orang tuanya naik sepeda pancal gitu ya. Rata-rata motor lah ya, Iya, sepeda motor, sepeda motor. Ada yang ngalami dulu di bonceng, nah Yang seera-era saya, iya, ketok tua itu bro. Iya. Iya, ya ternyata masa kecil Bupati Mojokerto, Bu Ivina waktu di Ponorogo podo rek dengan kita-kita yang seumuran lah ya. Budal sekolah diturno sepeda pancal, sepeda unta bahkan ya terus ditaleni isi gile. Nah, apa Bu, masa kecil dulu itu yang sempat apa ya? Ya terkenang gitulah saat masih di Ponorogo. Saya tuh suka bermain sih. Apa Bu, main apa Bu? Gobak sodor sih yang paling seneng. Oh, gobak Sama sodor. ya loncat tali. Oh, nggih, loncat tali apa istilahnya ya? Itu tuh loh, yang karet. Karet nggih. Terus dirunci. Oh iya, Itu iya, pekerjaan iya, saya iya, dulu. iya. Jadi karena kan pagi kan sekolah di SD, Iya. Arif itu pulang jam 12 pulang kan, gitu pulang sebentar ke rumah itu jam 1 udah berangkat lagi. Oh. Sekolah madrasah diniyah. Oh, dunia. Iya, Di sore, iya sama di sekolah situ, cuman beda guru kan. Jadi kalau sore itu kan pelajarannya sudah pelajaran agama semua, gitu. Jadi paginya SD Ma'arif, sorenya diniyah. Lah itu masuknya tuh sebenarnya jam 2, jam 1 udah berangkat. Soalnya mau betengan. Oh, jangan-jangan ladus kali juga dulu Bu. Nggak ada sungai. Oh, nggak ada sungai ya? Oh iya, karena di kota Iya, di ya. kota. Jadi di Ponorogonya kecamatan kota, jadi nggak ada sungai. Iya, nggak ada sungai. Nggak ada Pak. sungai, adanya solokan. Nggak ada sungai. Jadi solokan itu waktu zamannya saya itu solokan itu masih banyak itu loh. Apa ya? Ikan? Bukan ikan sih, kata. Oh, kata. Kata itu kan dari telur kan jadi Iya, kecepong iya. ya, kecepong. Kecepong. Ya sempat sih cari kecepong di solokan. Iya, ternyata seru juga masa kecilnya waktu. Ya masih normal lah, Masih Mas. normal, iya. Ini kayaknya penting ini bagian anak sekarang itu dulinan murah, Rek. Ya, tidak Iya, perlu. tapi itu luar biasa karena itu adalah satu permainan kerjasama. Ya. Ada satu kerjasama, ada satu apa ya istilahnya bagaimana kita menyusun kekuatan. Kan bentengan ya itu kita ya. itu menjaga benteng kita sambil kita menyerang. Jadi ketika kemudian nanti kalau misalkan saya maju, saya akan nyerang, cari celah bagaimana saya bisa memegang benteng lawan ketika dia tidak dijaga. Kita rundingan, aku lari, awakmu jogo, jangan sampai ini. Yeah. Ada lagi nanti teman kita yang kamu ke sana, istilahnya mengecoh gitu kan, supaya lawan ini dia lari untuk nangkep kamu gitu kan. Nah ketika dia lengah, nanti saya yang bagian. Jadi kan ada pengaturan strategi itu satu kerjasama bagaimana kita membuat pertahanan, tapi di sisi lain bagaimana kita mengambil satu kesempatan. Ya. Jadi kayaknya sih sebenarnya permainan simpel biasa, seneng gitu ya sama teman-teman. Cuman ada sisi edukasinya gitu loh. Dan itu kayaknya secara tidak sadar akan tertanam di pikiran, di pengalaman anak-anak ya. Betul. Yang bisa dibawa sampai dewasa. Nah dulu kalau setelah di Ponorogo semua kan ya, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu terus kuliah di UB kedokteran. Memang cita-citanya jadi dokter atau dulu dipilihkan atau gimana? Cita-cita sih sebetulnya saya tuh suka banget melukis sebetulnya. Loh, melukis? Iya. Berarti pinter melukis juga? Apa ya, nggak cocok kalau pinter melukis itu. Itu kan suka gitu, gitu kan, suka. Saya punya beberapa karya kan berarti. Suka ada di rumah di Ponorogo maksudnya. Jadi melukis,
Mbak kaligrafi juga gitu. Jadi karena saya seneng gitu kan. Terus ketika SMA saya tuh ngambil jurusan fisika, waktu itu masih fisika biologi. Oh, okay. Ya, fisika biologi ada bahasa, ada IPS waktu itu kalau nggak salah. Saya ngambil fisika. Jadi seni, ada pelajaran seni menggambarnya itu, keseniannya itu kita menggambar perspektif gitu kan, dengan garis-garis, ukuran-ukuran gitu. Jadi saya itu pengennya masuk kalau nggak sipil arsitek. Oh, justru masuk sipil atau arsitek. Iya, sama Bu, ini juga arsitek ini Bu. Gitu. Terus bapak saya itu mungkin beliau punya pengalaman sendiri terkait dengan lapangan kerja gitu. Beliau tidak menghendaki. Saya kan 4 bersaudara. 4 bersaudara. Ya, 2 laki-laki, 2 perempuan gitu. Beliau tidak menghendaki anak perempuannya ini bekerja di lapangan pekerjaan yang bercampur dengan pria begitu. Oh, iya. Ya saya nggak tahu, pokoknya mungkin bapak punya pandangan sendiri di zamannya waktu itu kan gitu. Sehingga ketika apa yang saya inginkan ini adalah dunia yang mau tidak mau kelihatannya pria lebih banyak di situ. Iya, Arsitek. betul. Arsitek ini kelana lagi Bu. Gitu kan. Sipil, sehingga memang dari sisi itu mungkin bapak agak keberatan gitu. Di sisi yang lain beliau berdua dengan ibu itu pingin salah satu dari 4 anaknya itu ada yang paham bidang dunia kesehatan gitu. Ya sudahlah. Itu saya sih ikut aja karena gimana ya, pola asuh yang diberikan, yang diterapkan oleh orang tua saya itu, kami ini anak-anaknya itu istilahnya siap menerima apapun ya, pokoknya dijalani gitu. Asalkan kita melakukan yang terbaik gitu. Itu yang diajarkan oleh kedua orang tua kita gitu. Jadi ketika bapak sama ibu menghendaki seperti itu, oke lah. Ya alhamdulillah Allah memberikan jalan gitu. Dan yang diambil adalah kenapa Brawijaya, karena itu adalah yang terdekat dari Ponorogo. Oh iya, Surabaya lebih jauh. Lebih jauh. Di Solo ya, Jawa Tengah itu atau Jogja? Waktu itu nggak kepikiran ke situ ya. Jogja Jogja lebih jauh, kayaknya Solo jauh. mungkin nggak ini sih, nggak. Kemarin pilihannya waktu itu saya kok nggak di ini ya, nggak ada fakultas kedokteran di apa ya, Solo itu apa? Surakarta Universitas apa? UNS. Di Solo kayaknya. UNS ya. Betul. Kita nggak ditawarkan, justru waktu itu saya ditawarkan Brawijaya, Airlangga di Ponorogo, UGM, UI. Itu yang ditawarkan kemarin. Nah waktu itu pas saya itu tahun kedua ada jalur tanpa tes yang waktu itu namanya UMPTN sih zamanku itu. Iya. Namanya UMPTN. Betul. Nah angkatan saya itu adalah tahun kedua ada program dari pemerintah untuk menerima mahasiswa masuk tanpa tes seperti itu. Oh, melalui minat bakat dan akademik mungkin ya? Ya. Apa? Waktu itu namanya PSB sih, seingat saya. PSB gitu PSB, ya? penjaringan siswa. Berarti tanpa tes berarti ya? Seperti itu. Jadi ini kesempatan sih. Oh, nggih, alhamdulillah. Kira-kira ranking 1 terus paling Bu sampai waktu SMA dulu itu. Nggih Bu ya? Ya artinya ya ini kesempatan lah ya Allah berikan ya, diberikan kesempatan dimanfaatkan sebaik-baiknya begitu. Cuman kalau memang seperti itu tetap kita itu dipesenin sama pihak sekolah gitu ya, jangan sampai kemudian karena itu beban gitu. Karena nanti untuk tahun berikutnya bagaimana nilai saya, studi saya di situ, perkembangannya ini mempengaruhi nanti adik-adikku diterima apa enggak dari jalur itu. Gitu. Sampai sekarang juga begitu Bu. Saya dulu sempat ya beberapa kali nyoba ke kampus negeri itu akhirnya gagal karena ternyata kakak kelas saya itu dulu bermasalah begitu. Iya. Nah, setelah di kampus UB Unprasana lulus jadi dokter. Sempat praktek Bu? Sempat. Oh sempat ya. Jadi saya itu menikah dulu sebelum lulus. Oh menikah dulu. Iya. Ketemu di Malang berarti waktu itu? Enggak pernah ketemu di Malang. Terus ketemunya di mana? Ketemu di rumahnya nenek. Jadi. Loh neneknya mana Bu? Kok ketemu di nenek? Jatirejo di Semberagung. Oh, jadi siapa yang asli? Bapak saya itu asli Desa Semberagung, Kecamatan Jatirejo.
Oh. Gitu. Asli Mojokerto. Asli Mojokerto. Berarti ya. Iya, Oh, jadi okay, saya okay, nih okay. Paruan lah, ibu asli Ponorogo. Ibu Ponorogo. Bapak ini asli Mojokerto. Jadi di Jatirejo. Jadi saudara-saudara dari pihak bapak semuanya di Jatirejo. Di Jatirejo. Okay. Okay. Jadi pada saat itu ya ini ya namanya jodoh mungkin ya, Allah sudah berikan jalan seperti itu. Dan sebenarnya saya kan tipe saya senang belajar gitu. Jadi kalau belajar itu saya senangnya serius. Jadi berarti sempat waktu mau dinikahkan sempat nolak, berarti guru mari ini kayaknya. Enggak sih, enggak gitu juga. Artinya kan bahwa apalagi di kedokteran ya. Betul. Jadi teman-teman itu tiap hari ya karena kan kita itu kalau di kedokteran zamannya saya dulu tuh kuliah tuh tiap hari. Jadi kayak sekolah SMA. Iya, betul. Tiap hari sampai jam 11. Jam 11 nanti praktikum sampai jam 2 istirahat, praktikum lagi nanti sampai jam 4. Itu tiap hari. Tiap hari. Makanya kan tiap malam itu mesti belajar karena sebelum praktikum itu ada pretest. Itu ada pretest, ada post test. Nah, jadi kan enggak sempet ya teman-temannya ya itu aja gitu kan, enggak punya kenalan yang lain gitu. Nah, pada saat itu dari pihak suami saya itu sedang cari istri. Sedang cari istri. Iya. Tuh, nah ya bilangnya sih beliau cari, orang tuanya nggak cocok, begitu. Orang tuanya nyarikan, beliau nggak cocok, seperti itulah. Terus kemudian kebetulan adiknya bapak saya itu kerja di perusahaan suami saya, gitu. Terus bilang cari istri, nggak tahu dia nawarin saya. Aku tuh ponaan gitu. Nggak tahu loh, saya itu belum selesai gitu kan. Nah, jadi waktu itu biasanya kan kalau lebaran datang ke Mojokerto karena kan pastilah dulu itu 1 tahun itu minimal 2 kali kami sekeluarga ke Mojokerto itu pasti pada saat lebaran Idul Adha dan Idul Fitri itu minimal 2 kali ke Mojokerto itu bapak mengajak kita semuanya gitu. Nah pada saat itu pas momen Idul Fitri yaitu ketemu pertama kali, saya aja nggak ngerti sing di jenenge Mustafa itu nggak tahu. Lawang datang dia sama saudara-saudaranya, dia bertiga sama saudaranya, sama adiknya, sama kakak sepupunya. Aku lo nggak tahu yang mana Mustafa, nggak tahu. Iya. Datang itu sudah langsung. Ya jadi model-model enggak, saya suruh ngeluarin minum, ya model-model gitu lah, model-model zaman-zaman kuno. Ya saya nggak berani lihat. Ya sudah pokoknya disuruh ngasih minum, ya sudah tak kasih minum, saya masuk lagi. Habis itu ditanyain sama nenek, sing di sini Mustafa macam semerap ya mbak. nggak tahu. Tapi setelah bahasanya dulu itu dijaluk gitu kan ya? Ya diminta itu langsung setuju atau sempat saya bilang saya manut sama bapak itu. Karena menurut saya kalau memang bapak ini menyerahkan saya untuk dinikahi oleh suami saya, maka berarti ya ini adalah suami yang Allah berikan kepada saya. Saya berpikirnya simple gitu. Kalau memang ini adalah suami yang Allah berikan kepada saya, maka apapun ya mesti akan saya jalani dan Allah tidak akan membiarkan saya untuk menyelesaikan semuanya sendiri. Gitu aja sih sederhana. Artinya memang sejak dari awal memang sudah oke lah kalau pilihannya bapak itu pasti terbaik begitulah ya. Betul. Bukan dalam kayak Siti Nurbaya gitu loh Bu maksudnya. Oh enggak ya. Enggak. Biasanya saya juga siap menjalani, tapi bapak juga bijaksana waktu itu karena bapak menyampaikan bahwa ke suami saya, calon suami saya waktu itu bilang kalau terserah anaknya, bapak tidak akan maksa. Bagaimana usahamu membuat dia mau, begitu aja sih. Oh, berarti sempat ta'aruf lagi, ketemu. Ya, by phone. Oh, by phone. Nggak ketemu lagi berarti? Nggak. By phone, ketemu lagi itu Pak Mustafa nganter baju untuk ijab. Oh. Jadi kalau tidak salah akhir Januari ketemu, pertengahan Februari menikah. Subhanallah, sabulan setengah bulan, 15 hari. 15 hari. 2 minggu. Waktu itu soalnya ibu itu kan itu Syawal ya. Nggih, Syawal. Kan ayah itu masih istilahnya menghitung hari begitu ya. Terus ibu itu mau haji. Oh iya. Ibu enggak mau menikahnya sesudah. Ibu mau pergi mau ibadah dengan tenang. Anak lanang wis nikah begitu. Iya, anak sing wedok.
ibunya Pak Mustafa yang Oh, haji. ibunya Pak Mustafa maksudnya Iya, yang mau haji. iya, iya, gitu. iya. Kalau ibu saya enggak ke susu sebetulnya kan, kalau ibu sama bapak saya kan idealnya saya selesai dulu baru nikahkan kan begitu ya. Tapi kelihatannya yang urgent itu dari ibunya Pak Mustafa begitu kan. Karena mungkin ya sebenarnya usianya ya masih belum terlalu tua sih, waktu itu beliau 27. 27. Iya. Jenengan waktu itu? Sorry, beliau 26. Oh, 26. Saya 21. 21. Iya. Jadi ya karena itulah kemudian ya sudah, akhirnya saya menikah di semester 5 pas liburan waktu itu. Liburan semester. Liburan semester. Ya, semester 5 libur, nikah, habis itu masuk lagi sudah punya suami. Jadi ya agak berbeda memang ketika kita ini menjalani studi tanpa suami dan setelah ada suami gitu kan, ada tanggung jawab yang berbeda begitu. Apalagi kemudian waktu itu saya berpikir bahwa saya akan menunda kehamilan saya karena saya ingin, karena ibu saya ini kan ya benar, cara ibu saya merawat anak-anaknya termasuk merawat saya itu sangat menginspirasi saya, sehingga saya itu pengen jadi ibu yang benar-benar saya itu istilahnya mengasuh, merawat, mendidik anak saya sendiri gitu loh, seperti yang ibu saya lakukan gitu kan. Jadi saya nggak mau nanti punya anak terus gak kopen karena saya masih kuliah gitu. Betul. Akhirnya akhirnya ternyata saya langsung hamil. Ternyata belum pintar. Itu. Ya, akhirnya tapi itulah kehendak Allah gitu. Karena saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan jadi istri bupati. Kalau saya berpikir, kalaupun pada saat itu saya mengupayakan penundaan kehamilan, pasti di saat suami saya jadi bupati, anak saya masih kecil-kecil sekali. Jadi waktu wisuda sambil gendong gitu Bu? Iya. Betul gitu? Iya. Umur berapa tuh? Waktu itu anak saya 3 tahun. Oh, 3 tahun ya. Berarti 3 tahun kurang sedikit lah. Ya masih lari ke sana lari ke sini. Luar biasa. Terus pacarannya kapan Bu? Awal-awal gak kenal terus jadi istri, ndak geger terus. Kalau anak sekarang itu biasanya apa ya untuk proses ta'aruf lah, kemudian menyamakan frekuensi atau apa gitu. Semua berawal dasarnya sih komitmen ya. Karena tadi saya komitmennya bahwa istilahnya apapun model style laki-laki yang Allah berikan kepada saya, karena saya merasa saya nggak nyari-nyari kan, dia datang gitu kan, ini berarti adalah suami yang Allah berikan buat saya gitu. Maka apapun ya saya akan berusaha menyesuaikan diri saya, karena kita itu akan sulit sih kalau kita punya keinginan untuk membuat orang lain itu, kita pengen mengatur orang lain agar dia bisa menyesuaikan dengan kita, karena dia adalah pribadi di luar kekuasaan kita. Tetapi kalau kita mengubah diri kita untuk bisa menyesuaikan diri, itu lebih gampang. Menyesuaikan atau mengalah Bu? Ya agak-agak agak-agak beda, tapi ya mungkin ada tumpang tindihnya begitu. Kalau mengalah itu artinya seperti tidak berbuat sesuatu begitu. Tapi kalau menyesuaikan itu bisa dibilang ada mencari momen. Jadi istilahnya? Ya seperti saya bilang tadi, laki-laki perempuan suami istri itu kan compliance gitu kan ya. Di saat kalau ibaratnya grafis gitu, kalau satunya itu cekung, satunya cembung gitu, sehingga kan bisa menyesuaikan itu seperti itu. Kalau dia cekung ya bagaimana saya bisa cembung gitu. Artinya tetap proses menyesuaikan sama-sama menyesuaikan. Betul, itu ya. Menyesuaikan. Nah, itu sudah jarang sekali saat ini Bu ya. Dan bukan jarang ya, tapi sebenarnya itu adalah bagian mekanisme dari seseorang itu untuk bertahan dalam kondisi di mana dia berada. Jadi bisa jadi orang itu melakukan tanpa dia sadari. Oh iya, bisa jadi. Nah, dulu sempat praktek berapa tahun Bu? Dokter? Ya sekitar 1 tahun lebih sedikit lah. 1 tahun lebih sedikit. Nah, kira-kira masih bisa nyuntik nggak sekarang ini Bu? Kalau nyuntik ya segitu aja sih Mas ya. Gitu aja ya? Gitu aja. Cuman kalau bagi saya kan luar biasa Bu nyuntik itu.
Loh, enggak kok, cuman jarum aja dimasukkan dan itu nggak ada tahanan sama sekali, empuk gitu loh. Kan yang susah itu tinggal kalau kita injeksi intravena itu baru agak butuh. Jadi jarumnya masuk ke dalam pembuluh darah. Itu yang karena kan kita harus benar-benar nyari pembuluh darah yang lurus, yang bisa yang apa ya istilahnya itu kita bisa benar-benar masukinya dia nggak akan pecah gitu. Tapi kalau muskular itu sangat gampang sekali, tinggal masukin aja yang biasanya suntik di pantat itu IM. Kalau ada lagi subkutan, jadi di bawah kulit itu juga gampang untuk masukin insulin itu biasanya subkutan. Kalau masalah teknik nyuntiknya itu bukanlah sesuatu yang sebenarnya sulit gitu. Ya biasa aja sih. Terus ilmu kedokterannya tuh sekarang masih kira-kira manfaat apa enggak Bu kira-kira Bu dengan jadi bupati? Sangat bermanfaat. Apa Bu? Saya tuh nggak ngerti Allah menjadikan saya bupati di saat pandemi COVID. Oh iya betul. Sudah pandemi COVID, iya kan? Saya kena gelombang kedua loh. Iya. Dan itu lebih dahsyat daripada gelombang pertama. Yang varian Delta. Itu luar biasa. Terus kemudian pandemi COVID kita sudah sekarang ini longgar gitu ya. Kena PMK lagi, penyakit mulut kuku. Oh iya. Itu juga virus ya. Juga. Ya memang itu menyerang hewan tapi secara basicnya dia penyebabnya virus ya, samalah kita. Jadi dengan saya ini paham terkait dengan virologi gitu kan, saya paham virus tipikalnya virus ini bagaimana menularnya atau fisiologinya. Terus yang penting itu kalau penyakit menular itu metode penularannya itu seperti apa, itu yang kita tahu kita bisa memutus. Artinya dengan bekal jadi dokter dulu sangat bermanfaat karena jadi bupati saat pandemi itu. Sangat bermanfaat. Ya kira-kira iki ilmu katon nih kira-kira. Iya sangat bermanfaat. Jadi pun ya karena di satu sisi saya S1 saya kan di kedokteran kesehatan gitu kan, terus saya ngambil lagi di psikologi sains gitu ya. Jadi pun kemarin itu saya melihat bahwa pasien-pasien COVID itu psikisnya itu sangat berpengaruh terhadap perjalanan penyakitnya. Gak tahu sih, saya belum baca istilahnya penelitian jurnal dari para ahli yang korelasinya terkait dengan penerimaan terhadap penyakit dan korelasinya dengan proses kesembuhan. Jadi kemarin saya melihat bahwa mereka yang khawatir nemen, khawatir nggak bisa bernafas, khawatir meninggal, itu justru memburuk. Tapi bagi mereka yang bisa menerima dan kemudian sudah dijalani aja, itu ternyata membaik. Seperti itu. Sehingga ini yang kemudian saya terapkan, dan karena saya tahu patofisiologi proses penularannya gitu ya. Jadi ketika saya ini keliling dari isoter ketemu pasien-pasien, bahkan saya di rumah sakit gitu. Kalau di rumah sakit sih saya karena dia aktif ya, saya pakai APD. Tapi kalau di isoter saya nggak pakai APD, saya cukup pakai masker saja. Saya pakai masker, saya pakai sarung tangan, dan saya berbicara biasa dengan mereka. Begitu saya sudah keluar, nggak kelihatan mereka, baru saya lepas handskun saya, sarung tangan saya sterilisasi tangan, saya lepas masker, saya ganti yang baru, sterilisasi semuanya baru. Dan alhamdulillah saya nggak apa-apa gitu. Kok pas kabeh itu loh Bu jenengan kayaknya ini. Sekolahnya pas, kedokteran pas, nikah pas, jadi bupati juga kok waktunya pas juga itu. Bukan pasnya di saya, tapi kelihatannya ini memang Allah sudah berkehendak seperti itu, Mas. Iya. Kalau boleh milih, enak jadi dokter atau bupati? Enak jadi ibu. Enak jadi ibu. Saya tuh seneng banget jadi ibu. Jadi kalau dulu zaman saya kecil SD itu model-model ada istilahnya buku agenda kecil yang ditulisin nama, terus nanti temennya nulis juga nama, hobi, gitu, cita-cita gitu. Saya nulis cita-cita saya itu jadi ibu. Nulisnya jadi ibu gitu ya? Jadi ibu. Luar biasa loh. Ada cita-cita jadi ibu gitu. Jadi ibu. Karena saya sangat istilahnya itu karakter ibu saya. Itu yang sangat menginspirasi. Iya. Seperti itu. Jadi
Jadi akhirnya ya saya sangat menikmati, saya seneng. Jadi setiap kali, jadi pola pikir saya itu nggak akan bisa lepas dari bagaimana saya ini memperhatikan kepentingan anak begitu. Terus jadi bupati kan sibuk banget toh Bu. Sehari itu infonya kadang sampai 10 lokasi, minimal 8. Oh, bukan 10 lokasi, 10 kursi. 10 kursi? Iya kan, jadi duduk di kursi itu pindah lagi ke situ. Gitu loh. Bukan 10 lokasi. 10 kursi. 10 kursi. Nah, terus waktu ya kan duduknya aja yang berubah. Iya. Kan full banget lah Bu, apa namanya agendanya itu. Enggak juga. Jadi enggak susah juga baginya untuk anak-anak itu berarti. Ya itulah, alhamdulillah anak kan sudah punya dunianya sendiri. Jadi dia membutuhkan saya itu tidak dalam kuantitas waktu lagi. Dia hanya membutuhkan saya di waktu-waktu tertentu. Bahkan kadang-kadang di saat saya itu longgar, dia punya banyak acara. Makanya saya selalu bilang, mumpung anak-anakmu itu bisa kamu peluk, bisa kamu ciumi, bisa kamu gendongi, pelukan ciuman gendongan. Saya aja loh pengen tidur tak peluk, dia nggak mau. Mama ini apa tuh? Peluk nggak mau. Coba, udah gede soalnya. Paling kecil berapa Bu? Umur kelas berapa? Umur berapa? Dia sudah mau kuliah nih. Dia sudah mau kuliah ya? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Kalau yang atasnya nomor 2 itu? Kuliah semester 2. Sudah kuliah kedokteran? Bukan. Oh, apa Bu? Akuntansi. Dia selnya hampir mirip-mirip sama saya lah. Dia sebetulnya saya juga nggak tahu dia itu pernah pas SD itu juga ketika ditanya cita-citanya sama ustadzahnya itu dia nggak angkat tangan, nggak cerita. Terus dia kan diam anaknya, anak saya nomor 2 itu terus ditanya, Mbak kok nggak angkat tangan, nggak cerita cita-citanya. Terus dia diam, terus kan digiring dulu lah sama guru ustadzahnya. Terus, Ustadzah kalau cita-citaku pengen jadi ibu boleh nggak? Ternyata dia sama saya aku nggak cerita loh. Ya. Jadi akhirnya ya memang mungkin dari anak-anak itu kan pasti ada yang stylenya itu kan ada memodel gitu. Jadi dia memodel saya gitu anaknya. Jadi waktu itu karena begitu kan saya menyarankan udah kamu masuk psikologi aja biar kamu paham tumbuh kembang anak, biar kamu paham bagaimana memahami orang lain, bagaimana berkomunikasi yang baik dengan orang lain, bagaimana membuat sudut pandang kita itu berada pada sisi yang tepat, saya bilang begitu. Tapi kemudian ternyata neneknya itu butuh akuntan. Sama ya dengan saya. Pindah ini sudahlah nggak apa-apa. Ya bis nggak apa-apa. Kamu S1-nya ngambil akuntansi, nanti kamu bisa S2-nya ngambil psikologi. Ya. Jadi ibu menarik ini. Nah hari ini ngapunten, Gubernur Jawa Barat ini kan sedang kehilangan anaknya, sedang kayaknya belum ketemu juga sekarang di Swiss. Mohon maaf Ibu, dulu saat kehilangan anak pertama Ibu, gimana Bu proses bangkitnya itu? Itu luar biasa ketika saya dengar kabar Pak Gubernur kehilangan putra sulungnya. Saya seperti merasakan kembali apa yang saya rasakan. Saya bisa merasakan apa yang beliau rasakan seperti itu. Apalagi beliau istilahnya ini kan belum ada kepastian gitu. Kondisinya anaknya di mana, bagaimana keadaannya gitu kan. Kalau waktu itu saya kan sudah langsung di depan mata gitu loh, seperti itu. Jadi rasanya itu kehilangan anak itu seperti ada bagian dari jiwa kita itu yang hilang. Gitu rasanya seperti itu. Satu hal yang luar biasa dalam proses itu adalah bahwa mungkin ini caranya Allah itu memalingkan perhatian kita semuanya, kita ini dalam arti keluarga saya itu dari urusan keduniawian untuk juga memikirkan urusan setelah fase duniawi. Karena ketika saya merasa separuh jiwa saya ini terbawa oleh anak saya, maka saya juga merasa separuh jiwa saya itu berada di dunianya dia. Gitu. Sehingga ada satu keinginan bahwa karena separuh sudah di sana gitu loh, maka saya nggak mungkin mengambil
yang di sana Iya. untuk kembali ke saya, maka supaya ini menjadi satu lagi, maka yang di sini harus menyusul ke sana. Iya, iya, iya. Artinya kembali. Iya, sehingga kemudian ini membuat kita itu dalam semua sisi berpikir, melihat sesuatu itu kita tidak bisa lepas dari urusan bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini adalah satu persiapan kita untuk dunia itu. Gitu. Kalau dulu, ini saya cerita. Kalau dulu kalau ada kematian gitu tuh pasti gini, ya Allah paringi umur panjang, supaya saya punya kesempatan untuk menebus dosa-dosa saya, supaya saya punya kesempatan untuk buat amal lebih banyak lagi, pengen ngelumpuk ke sangu gitu kan ya, untuk meninggal gitu kan, selalu begitu. Tapi dengan peristiwa itu maka sudah nggak begitu lagi mikirnya, bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan kita hadapi, dan itu tak bisa kita ulur-ulur waktunya, semuanya sudah ditetapkan, dan bahwa kita tidak tahu kapan itu, sehingga setiap waktu ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa kita mempersiapkan kematian kita. Jadi kalau dulu itu nggak mempersiapkan kematian, kalau sekarang itu mempersiapkan kematian itu bagian yang harus kita lakukan setiap hari. Dan kesadaran itu kemudian salah satu yang membuat Ibu tidak terpuruk begitu lama itu ya, akhirnya bangkit kembali. Iya, jadi begini, ini hanya masalah waktu. Ini hanya masalah waktu. Maka ya saya apa ya istilahnya, memang kembalinya semuanya kepada Allah gitu. Minta, tidak ada tempat lain. Minta, ya Allah kumpulkan saya dengan anak saya lagi, seperti itu. Gitu. Maka berarti untuk saya mendapatkan itu kan pasti tidak gratis. Ya, betul, gitu kan? Betul, maka setiap apa yang saya lakukan itu saya sudah berpikir, ini nanti menghalangi saya enggak untuk akhirat saya, begitu. Ya, luar biasa. Itu luar sih biasa. ya, kita menjalani aja, tapi itu adalah sebuah anugerah. Allah punya cara terbaik yang diberikan supaya kita ini apa ya istilahnya berada pada jalan yang betul, gitulah. Ya. Bu, mungkin sekarang masih ini ya, masih komunikasi dengan teman-teman sekolah dulu di Ponorogo, di Malang, ya, di Surabaya juga. Saat tahu jadi bupati 1,5 tahun kemarin ya, 1,5 tahun betul ya? Belum 1 tahun malah ya? Belum, Februari ini bulan Juni kan 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Gimana Bu reaksinya teman-teman waktu itu kok? Loh, jadi bupati rek koncoku. Gimana ya? Biasa aja sih. Nggak ada yang kemudian wow gitu kan? Enggak, karena saya biasa aja. Oh gitu ya. Jadi kalau saya ketemu sama teman-teman ya saya biasa aja. Saya kalau ke Ponorogo ya biasa aja. Bu, dulu kok kemudian memutuskan jadi bupati? Padahal sebelumnya kan sempat gak cocok kayaknya ini kalau di bupati itu. Yang cantik. Sayangku, anak cantik, anak pinter. Kalau yang sama. Sehingga apa ya istilahnya itu, di fase-fase saya membutuhkan pujian-pujian itu sudah cukup. Sudah selesai. Sudah selesai, sudah terpenuhi. Sehingga kemudian pada fase perkembangan berikutnya saya saya nggak butuh lagi, karena sudah terlalu banyak, itu sudah jadi tabungan buat saya. Jadi saya melakukan sesuatu tuh jadi tidak butuh pujian begitu, karena ibuku itu sudah pemuji yang top marko top lah istilahnya begitu, dan itu terbawa sama saya gitu. Jadi saya kalau sama anak itu, anak ganteng, anak pinter, anak hebat, karena saya merasakan bahwa itu tuh sesuatu sumber energi begitu loh, penyemangat gitu loh, bahwa kita itu semuanya itu adalah sesuatu yang spesial gitu. Dan saya melihat anak-anak suka, saya gitu kan, itu suka itu. Betul, sangat suka. Itu dan sudah antusias gitu loh. Kalau anak-anak itu anak hebat gitu, sudah antusias dia. Jadi Bu, iya, harus bawain apa? Buang tempat sampah ya, sampahnya. Oh iya Bu, langsung lari buang tempat sampah gitu kan, seneng dia itu. Kalau hobinya Bu apa Bu? Saya ya itu tadi, sebetulnya saya senang melukis sih, cuman gak sempat Mas. Gak sempet. Jadi ya apa ya istilahnya, ya apapun yang bisa ya saya lakukan, saya nikmati sebagai bagian dari hobi lah. Kalau sedang suntuk gitu Bu, stres, aduh banyak pekerjaan, banyak persoalan gitu, ngapain Bu untuk bisa healingnya gitulah kalau bahasanya anak sekarang itu? Tidur.
Tidur. Iya. Sesuatu yang paling nikmat bagi saya ini tidur. Iya. Lumayan. Tidur. Tinggal turu ya, berarti enggak masalah. Selesai nanti fresh lagi. Iya. Iya. Kalau sudah tidur kan kita udah nggak mikir apa-apa. Inilah sejenak lah. Iya. Bu, 1 tahun 4 bulan jadi bupati, hal yang paling membahagiakan, menyenangkan begitu. Saya bisa melakukan sesuatu yang berdampak untuk orang banyak. Kalau yang mengesalkan? Tidak bisa memenuhi semua keinginan dan harapan masyarakat. Ya, karena berbagai macam kepentingan, kebutuhan masyarakat yang tidak bisa. Terakhir Bu, apa pesan dan kesan bagi Rumah Sakit Sakinah? Rumah Sakit Sakinah ini adalah salah satu rumah sakit terbesar di Kabupaten Mojokerto dan unik gitu. Unik. Uniknya itu kenapa? Uniknya itu karena customer-nya itu adalah customer yang unik, customer yang kalau beli kita bilang itu minded gitu loh. Pokoknya gak sakinah emo gitu, pokoknya sakinah gitu, pokoknya sakinah gitu. Ini yang istilahnya yang sebetulnya didambakan oleh banyak fasiankes ya. Kalau punya customer yang loyal gitu, ya istilahnya minded itu loyal gitu. Sakinah itu punya customer yang loyal. Saya melihat potensi itu ditangkap dengan sangat baik oleh pihak manajemen Sakinah, sehingga kemudian dari pertama dulu saya kenal Sakinah waktu saya PTT. Prakteknya dulu awal di Sakinah berarti? Iya kan di klinik kan, tapi saya ngurusnya ke sini waktu itu direkturnya masih Bu Indah, Dokter Indah. Dokter Indah. Sama Dokter Indah. Kan saya otomatis kan ngurus kan, kirim surat kan, saya datang menghadap Bu Indah gitu kan. Saya masuk ke Sakinah begitu. Sampai sekarang ini perubahannya sangat luar biasa. Jadi ini adalah satu hal potensi loyalitas dari customer yang sangat luar biasa, dan ini ditangkap, direspon oleh pihak Sakinah sendiri dengan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan customernya ini. Ini sangat luar biasa, sehingga Sakinah berkembang dengan sangat baik begitu. Jadi kalau dibilang ya kemarin pada saat COVID ini peran Sakinah terhadap penanganan COVID sungguh sangat luar biasa. Jadi kita kan gini, jadi tidak mudah kita itu mengatur strategi, karena di sisi lain saya harus menyelesaikan berbagai permasalahan terkait dengan COVID, terutama ekonomi. Di sisi yang lain bagaimana penambahan pasien ini bisa kita kendalikan begitu, nggak ada penularan nggak tambah banyak gitu loh. Karena begitu kita nanti penularan tinggi, levelnya kita itu tinggi, pembatasannya juga semakin luas. Dampak ekonomi masyarakat juga semakin luas gitu kan. Masyarakat bingung kan, nggak bisa kerja pada segala macam begitu kan. Nah ini benar-benar sulit. Kita itu kemarin mengatur strategi bagaimana kita itu harus membuat kebijakan dalam menghadapi pandemi COVID gelombang kedua itu. Sehingga pada saat itu, nah karena saya bersyukurnya karena saya ini punya pengalaman background medis, ya saya bisa komunikasi, saya kumpulkan dengan teman-teman saya, dengan teman-teman dinas kesehatan, dengan rumah sakit, saya bisa komunikasi dari sudut pandang medis, begitu. Gimana caranya, gitu, kita ngatur strategi. Pokoknya kita bisa mereport pertambahan pasien dengan tidak terlalu banyak. Piye caranya kita noto biar masyarakat ini nggak kelihatan lonjakannya. Jadi kalau penularan tinggi kita nambah tempat tidur, kayak gitu loh. Terus kalau kan kita positivity rate-nya tuh istilahnya nggak boleh tinggi kan. Nah bagaimana caranya kalau positifnya tinggi, ya semakin banyak yang harus kita periksa gitu loh. Jadi kita kan mengatur strategi gitu supaya kita tetap dalam status yang masyarakat nanti tetap bisa bekerja, tetap ekonomi tetap bisa jalan gitu. Dan terkendali. Ya alhamdulillah semua bantu ya, termasuk Sakinah. Kita minta tolong tambahin bednya COVID dong, tambahin dong ICU COVID-nya, tambahin. Luar biasa, Sakinah itu merespon bagus sekali. Salah satu yang kita andalkan kemarin Sakinah. Baik Ibu, terima kasih, luar biasa ceritanya soal Ibu, soal macam-macam tadi ya. Semoga bisa menginspirasi sahabat Sakinah yang ada dimanapun berada. Amin. Saking asiknya nggak sampai
Oh Gak iya, namanya matur suwun. minum, Bu. Jangan-jangan Iya. sedang puasa juga hari ini, Bu. Terima kasih. Betul puasa, Bu ya? Enggak, wuyu. Karena informasi yang saya terima itu salah satu hobinya juga puasa. Sudah mau ditutup aja ditutup. Orangnya Udah. malu. Gak boleh balik maneh. Oke, Kita langsung baik. close. Terima kasih Bu Wati waktunya. Sami-sami. Mohon maaf. Sahabat Sakinah, demikian tadi ngobrol kita bersama Bupati perempuan pertama di Mojokerto, Ibu Dr. Ikvina Fahmawati MSI. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan bisa memberikan inspirasi kepada sahabat Sakinah dan masyarakat Mojokerto dan Indonesia pada umumnya. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.